Pertanyaannya boleh masuk atau enggak? Nah, ini yang menarik nih di sini teman-teman ya. Untuk MTech yang belum punya watchlist esok hari atau beberapa Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis teknikal untuk saham-saham yang menarik. Nah, untuk teman-teman yang memang baru pertama kali hadir, sebelumnya silakan subscribe dulu ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga teman-teman bagi yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan tentunya teman-teman dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika saya ingin merequest saham ya, contohnya ada saham Harum. Nah, di sini tersedia beberapa menu yang memang teman-teman bisa gunakan. Nah, ini contohnya saya menggunakan menu 9. Di sini keluar nih untuk potensialnya dari Harum seperti apa, analisisnya seperti apa. Di sini sudah terlihat juga. Dan juga di sini ada beberapa menu yang memang teman-teman bisa gunakan lah, searching sendiri nanti di bot ya secara langsung. Dan juga di sini ada grup saham potensial yang memang akan direkomendasikan beberapa saham yang memang cukup menarik ya, dan ini teman-teman bisa dapatkan juga nih ya. Jadi silakan join untuk grup saham potensialnya khususnya di sini ya. Nah, ini untuk info dari Telegram. Nah, berikutnya saya akan langsung membahas untuk sahamnya, terutama di sini dimulai dari IHSG terlebih dahulu ya. Hari ini IHSG ini ditutup di akhir sesi ya di zona merah ya. Hari ini minus yaitu 0,74 ya. Tutupannya di area 7050. Nah, gimana nih? Kemarin kan kita sudah bahas di sini potensial untuk saham untuk IHSG. Di sini dia membentuk inverse head and shoulder, namun ternyata dia gagal break. Nah, teman-teman hati-hati di sini ya. Ketika gagal break di sini, pertanyaannya apakah memang bisa lanjut naik atau tidak? Nah, tentunya di sini dia akan sideways terlebih dahulu ya. Kemungkinannya dia akan sideways terlebih dahulu, yaitu membentuk dari teritori 7045 sampai di 7050, yang mana di area sini adalah area pendeknya. Tapi teman-teman jangan takut, jangan gelisah, nggak usah khawatir juga selama IHSG masih di area 6990 ya. Ini di area supportnya, jadi teman-teman catat ya, di area bawah, di area sini supportnya 6990. Dia akan berpotensi sideways terlebih dahulu di sini. Nah, kalau dia jebol atau breakout di 7100, ini cukup bagus peluangnya. Tentu saja ini kan tidak semata-mata hanya dicapai dalam 1 hari 2 hari ya, tetapi membutuhkan waktu ya. Ini untuk IHSG. Sekali lagi resisten di 7100. Nah, kita langsung saja ke saham-sahamnya seperti apa yang memang masih teman-teman bisa watchlist ya untuk perdagangan esok hari. Di sini ada, saya mulai dari saham Astra International atau ASII. Nah, kalau teman-teman lihat ASII hari ini ditutup 0,4% dan di sini ASII ini melanjutkan kenaikan dari tren sebelumnya atau dari 2 candle berturut-turut ini naik dan hari ini melanjutkan kenaikan. Dan di sini cukup bagus peluangnya. Kenapa? Karena memang ASII di sini dia keluar dari MA200, yang artinya MA200 ini sudah keluar dan ini menjadi cukup potensial ya. Untuk apa? Untuk melanjutkan kenaikannya. Namun tetap di sini pasti kalau teman-teman lihat di sini ada pola ya, ada potensi pola dari saham Astra International. Saya gambar terlebih dahulu ya. Ini potensialnya ini membentuk adanya pola double bottom, yang mana pola double bottom ini adalah pola reversal. Nah, apakah langsung naik? Tentu saja kita lihat terlebih dahulu, pasti ada zigzag ya. Yang mana di sini juga kalau dia naik ya, di sini ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Tentunya ini enggak langsung dia hijau pekat langsung naik ke 6700-an ya. Ini masih sebatas potensial tentunya. Tentu saja ini bisa dicapai ataupun tidak ya. Ini menjadi view ya untuk teman-teman juga, dan kalaupun dicapai ini ya membutuhkan beberapa waktu. Nah, untuk RSI-nya di sini 47, artinya memang di sini belum terlalu kuat untuk lanjut naik. Kalau dia sudah 50 bahkan 60 sampai ke 70 ya, ini nanti akan menjadi cukup potensial. Tetapi nggak masalah teman-teman yang memang punya view-nya untuk investasi, apalagi untuk
nanti ditabung ya sampai di bulan Januari, ini masih cukup bagus juga sebenarnya untuk pergerakan dari saham ASI. Juga dari valuasi juga masih cukup murah ya, secara fundamental juga cukup bagus ya. Ini secara teknikal. Kalau teman-teman belum punya, boleh nih untuk watchlist esok hari. Kalau ada koreksian, silakan teman-teman boleh ambil ya. Yang penting apa? Yang penting tidak turun dari 6.350. Kalau dia turun dari 6.350, ini berpotensi akan terkoreksi kembali. Nah, ini untuk saham ASI. Resistennya ada di mana? Resisten saat ini pendeknya ada di 6.540 sampai di 6.600. Nah, di area sini ini menjadi area potensial untuk level resistennya. Sebab apa? Di sini ada MA20, ada MA60 dan MA100. Nah, kalau untuk support pendeknya ada di mana? Support pendeknya ada di 6.480. Jadi kalau teman-teman memang mau ambil, silakan saja nih, tunggu saja area koreksiannya ya. Yang penting di area 6.480-an, di area sini kurang lebihnya ya, range-nya seperti ini sampai 6.500, silakan boleh cicil beli. Kalau besok ada koreksian, tentunya kesempatan untuk masuk juga. Nah, ini untuk saham Astra Internasional dari Bandarwik. Di sini juga sudah ada hijau ya, penampakan di sini hijau. Artinya di sini sudah ada ancang-ancang yang memang masuk. Nah, kalau kita lihat di sini secara volume memang rata-rata ya, di sini masih di bawah rata-rata, ada di 2 hari berturut-turut juga. Nah, artinya di sini kalau memang view-nya teman-teman mau trading, ya monggo, mau cicil saja nggak masalah. Tetapi kalau memang mau invest jangka menengah, misalkan di sampai hold sampai Januari atau Februari, ya boleh-boleh saja, silahkan ya. Untuk Astra Internasional ini masih menarik secara teknikal. Nah, berikutnya ada saham lainnya yang memang saya akan bahas, yaitu dari energi ya, atau kita mulai dulu dari saham Bumi. Bumi ini juga menarik ya secara teknikal ya. Hari ini sempat low itu di 168 dan hari ini ditutup hijau. Nah, hijau naik 3,9%. Nah, kalau teman-teman lihat secara trendline, ini memang membentuk ya, ini belum ada pola ya, belum ada pola yang cukup signifikan, tetapi dia mantul dari area support. Mantulnya di mana? Di sini di 168, ini adalah area support. Nah, dia mantul sehingga membentuk adanya ekor yang cukup tinggi di sini. Untuk Bumi ya, ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan, tentu saja dengan range-nya itu sampai di 189 sampai di 190 ya. Di area itu ini masih ada di area range resisten pendeknya. Nah, kalau dia breakout, tentunya kalau dia breakout dari 191, ya ini potensi masih bisa lanjut naik. Tentu saja ini didukung juga nanti dengan beberapa data juga ya. Di sini dari RSI-nya juga 56, ini masih ya belum terlalu cenderung untuk naik cukup signifikan. Nah, ini kan kemarin dia sudah membentuk pena, namun dia gagal ya untuk lanjut naik terus ke atas, malah dia potensi ada penurunan. Nah, di sini juga yang menarik ya, yang menarik kalau teman-teman lihat di sini dia bertahan ya, dia nurut dari MA20-nya, yang artinya MA20 di 177 ini sebagai support cukup kuat juga, atau teman-teman bisa ambil saja ya di area 177, ini support pendek. Resistennya ada di mana? Resistennya kita ambil saja yang terdekat terlebih dahulu, ya ini di 190 sampai di 192 ya. Ini genapin saja 192 di area sini ya. Ini untuk resisten pendek. Selama dia memang belum keluar dari area sini, potensi masih akan cenderung sideways terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan garis tren di sini dia terus mengikuti ya. Dia pasti akan pentoknya lagi sama, nanti naik turunnya sama ya. Atau dengan kata lain dia belum bisa breakout secara kencang ya. Ya, teman-teman mau tradingan cuan bungkus di saham Bumi ya monggo-monggo saja. Tapi yang menarik di sini dari stokastik RSI-nya di sini ada golden cross, yang artinya ini peluang ada naik ada, tetapi belum terlalu signifikan ya. Kita manfaatkan saja volatilitas untuk tradingan jangka pendek saja. Nah, ini boleh nih ya, silakan diperhatikan juga untuk saham Bumi yang hari ini juga ada naik ya. Kemarin naik, hari ini juga ditutup naik. Kalau esok hari ada koreksi, wajar saja, pasti ada profit taking ya. Ini untuk saham Bumi ya. Di sini juga nih di menu
berapa nih di menu 8 ya. Di sini ada sempat buy kemarin kita di sini karena ada sinyal buy ya. Kemudian dia melanjut naik dan hijau pekat juga di sini semuanya ya. Di 3 di sini atas, kemudian di sini juga 3 di bawah, ini ada 1 biru. Tetapi ini secara teknikal ya bolehlah untuk tradingan jangka pendek saja, bukan untuk langsung di hold lama-lama terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham bumi. Berikutnya ada saham lainnya yang memang ini harus dibahas juga, yaitu ada saham Medco. Medco hari ini kita lihat memang minus 0,8 ya. Kalau teman-teman lihat di sini secara trendline dia memang naik terus ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini di menu 3 ya. Di sini lihat sekali ya, lihat di sini teman-teman lihat MA-nya dia terus menjauh. MA-nya terus menjauh seperti ini artinya memang masih strong bullish atau strong uptrend. Nah, pertanyaannya masih sanggup naik atau enggak? Kan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita bahas di sini untuk saham Medco ya. Ini Medco kan sebenarnya sudah di info sebelumnya ya. Ini di info sebelumnya ini ada beberapa yang memang teman-teman sudah cuan juga ya. Kalau di sini saya lihat ya, di sini saham Medco melanjutkan info sebelumnya. Jadi memang sudah ada info sebelumnya dan memang sudah cuan 14 sampai 21,3%. Nah, buy area di 1190 sampai di 1200 dengan potensi resist 1250 sampai 1270. CL-nya di 110. Nah, di sini terlihat jelas ya, ini kan kita nih sudah beli nih dari area bawahan sebenarnya karena memang dia ada potensinya naik terus dan melanjutkan kenaikan. Nah, di sini sampai mana resistennya? Nah, kalau kita ngikutin trading plan yang saya buat juga di sini yaitu resistennya 1250 sampai 1270. Nah, buy area di 1190 sampai di 1200. Nah, pertanyaannya masih boleh beli atau enggak? Karena memang di sini kan dia turun ya. Di sini buy area-nya di 1190 sampai 1200. Nah, ini kalau teman-teman memang sudah sempat beli, misalkan sudah sempat beli kemarin, ini nggak apa-apa, boleh hold terlebih dahulu selama dia memang belum turun dari area support. Nah, kita pakai support di area mana? Nah, ini tentunya kalau teman-teman lihat ini ada support ya di 110 ya. Ini saya gunakan 1100 dan di sini dekat juga dengan MA20. MA20 itu di mana? MA20 itu di 1090. Nah, di area sini selama dia memang bertahan di atas ini ya boleh hold terlebih dahulu. Dengan target resistennya ada di mana? Dengan target resisten potensinya 1250 sampai 1270 ya. Kita cek di sini 1250 sampai 1270. Nah, di area sini ya, ini menjadi area potensi level resistennya. Tentunya di sini juga ada ya, secara histori di sini ada ya. Ini masih boleh di watchlist. Tentunya kalau ada correction ya correction wajar-wajar saja seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah punya ya ini boleh di hold. Kalau dia turun dari 1110 boleh teman-teman siapkan ya untuk cut loss terlebih dahulu, ini boleh saja. Yang penting dia tidak turun saja dari MA. Range-nya 1090 sampai 1110. Nah, ini untuk saham Medco ya. Nah, untuk berikutnya ada saham lainnya yaitu ada saham Raja. Nah, Raja juga sama, ini sudah diinfo ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, Raja ini membubuhkan berapa persen di naik. Di sini ada 4,2, kemudian 3%, kemudian 5,4%. Nah, ini 4 hari berturut-turut sudah naik dan hampir tercapai di area 1115. Nah, Raja juga sama. Ini sudah dibahas ya, kalau teman-teman yang ngikut tentunya di grup saham potensial ini selamat ya, memang sudah cuan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat di sini Raja, nah ini supportnya di 970 ya, potensi resist ke 1000, next di 1060 sampai 1075. Next kalau resistnya lancar ya di sini di 1140 sampai 1150 dan benar saja di sini sudah tercapai, hampir tercapai ya di sini ya, dekat dengan 1115 ya. Di sini juga kan memang sampai ke 1115 ya. Next di 175 dan ini di area lewati area 175, hampir tercapai di area 1100. Nah, pertanyaannya
boleh masuk atau enggak teman-teman, karena memang sudah buy kita kan di area 970 ya, buy 970 ini di area bawahan di area sini ya. Jadi kalau dia bertahan seperti ini, teman-teman tinggal hold dan tinggal profit taking saja. Nah, untuk resistennya sekali lagi ya 1115 1150 di area sinian, silakan profit taking. Supportnya ada di mana? Supportnya kita naikkan di area 1030 ya. Di area 1030 ya memang sudah punya di modal bawah ya. Perhatikan 1030, kalau dia turun dari 1030, teman-teman boleh lindungi modal terlebih dahulu. Yang penting tahu ya area level resisten dan area level supportnya ada di mana. Nah, ini untuk saham Raja, silakan dicatat. Mau menggunakan trading plan yang di sini juga boleh-boleh saja ya. Ini untuk saham Raja. Berikutnya kita akan melihat dari saham lainnya, yaitu ada saham Energen. Hari ini energi ya, ini sempat naik ya di 398, tapi dia false atau gagal bertahan, yang artinya adalah di sini terjadi profit taking ya. Volume hari ini ya normal saja, ini merahnya tidak terlalu cukup tinggi juga, yang artinya ini pengujian di area 398 ini gagal ya, berpotensi dia akan setway ya sebentar saja, setway sebentar, kemudian dia bisa melanjutkan kenaikan, ini masih memungkinkan saja ya. Ini untuk lengkapnya teman-teman bisa gunakan menu 10. Yang penting di sini di area 398 teman-teman boleh buy ya. Kalau belum punya gimana? Kalau belum punya, saran saya tunggu saja terlebih dahulu ya. Buy-nya itu di area 400-an ya. Di area 400 kita ambil aman terlebih dahulu ya. Kalau dia memang nyentuh lagi ya, nyentuh di 398 ya, ini teman-teman yang memang sudah punya modal dari bawah ya, ini boleh profit taking, atau yang memang mau di hold terlebih dahulu boleh saja. Nah, kita batasi, kalau memang teman-teman punya modal bawah kita batasi ya. Di sini di area supportnya ini diambil dari area low-nya, sebelum low-nya itu di 372, yang artinya range 372 sampai 398 ini boleh di hold ya, selama dia nggak turun dari 372 yang memang udah punya, ini boleh hold. Tetapi yang belum punya, buy breakout saja di 398 sampai di 400 ya. Ini untuk saham Energen dengan target level resistennya ada di mana. Kalau saya gunakan tadi memang kan sudah di sini ya, untuk saham energi juga ini sudah diupdate sebenarnya. Dari sini kita cek ya, energi ini boleh buy di mana? Energi ini boleh buy, potensinya sebentar ya. Nah, ini dia energi di sini, range-nya itu gunakan masuk range energi 400 ya, boleh dibeli CL di 380 ya. Ini dekat-dekat ya, memang tadi juga sudah dibuat. Nah, kalau dibuat ini ada level resistennya 420. Nah, ini untuk saham Energen. Karena apa? Karena tadi ini dia sudah nyampe nih, tapi dia false ya, atau gagal ya bertahan dan dia turun kembali. Nah, ini untuk energi ya, silakan dicermati juga ya. Kalau mau lebih jelas lengkapnya ada di grup Telegram juga ya. Ini untuk saham energi. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham SCMA. SCMA ini sudah direkom juga ya. Dalam hal ini di grup saham potensial ini sudah direkom. Di sini ada saham SCMA yang memang cukup menarik ya. Ini sudah direkom dari tanggal berapa? Saya lihat dulu ya. Nah, ini dia ya. SCMA dari tanggal 2. Di sini area buy 240 sampai 230, potensi lancar ke 260. Dan di sini area buy-nya ya sudah terlewat jauh ya, 240 sampai 230 sampai 240. Bahkan sebelumnya di sini kita sering jajan sore juga ya. Ini boleh dilirik. Nah, 230 sampai 240 di sini ya, di area bawahan di area sini ini sudah kita buy, dan di sini kita masih hold ya. Dengan target level resisten selanjutnya ada di mana? Saya sudah update juga ya. Di sini SMA ya, jika tertahan paling 246 sampai 250 ya, ini potensi cukup bagus. RSI-nya soalnya masih di 70. Nah, kalau teman-teman lihat di sini RSI di sini di atas ya. Nah, tadi sempat 70 nih sudah, tapi ini masih cukup strong kok. Pokoknya masih cukup strong dan bertahan di area 250. Tutupannya
ya ini bertahan di area 250, ya nggak apa-apa nih, di atas 250 cukup potensial, potensi resist 260 sampai 270 di area sini, 260 sampai 270. Kalau kita gunakan menu 10 menu 9 juga, nah nih 270, 260 sampai 270 sebagai potensi level resistennya. Dan juga volume juga hari ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Artinya di sini ada akumulasi juga ya. Di sini sudah ada akum, kemudian di sini juga ada akum ya. Silakan dicatat supportnya itu ada di mana untuk SCMA ya. Kalau teman-teman mau gunakan untuk supportnya ini boleh saja ya, itu di area 236 ya. Di level sini saya gunakan menu ya, gunakan menu ini ya, gunakan menu 3 di sini sebagai area support. Nah, gunakan di sini yaitu di 236 sampai kalau dia turun gagal bertahan ya, ini boleh teman-teman cut loss terlebih dahulu. Yang penting satu ya, di atas 250 ini masih cukup potensial. Karena apa? 250 di sini ada MA 200 yang memang cukup gede nih, yang harus memang ditembus ya. Dan ini pas sekali tutupannya di 250 ya. Ini untuk saham SCMA. Berikutnya juga ada saudaranya, yaitu ada saham MTEK. MTEK ini juga sudah direkom sebenarnya, sudah jauh-jauh hari ya kita main terus di MTEK ya. Ini untuk tradingan saja, untuk cuan bungkus sebenarnya boleh saja. Nah, kalau tadi juga sudah diinfo lagi MTEK potensi resist di sini, yaitu ada MTEK resist 1670. Ini adalah untuk ODT ini bisa juga ya, itu di resist 1300 sampai 1730, dan hari ini dia capai 1700-an. Nah, 1700-an untuk ODT ya, ini boleh saja. Nah, pertanyaannya boleh masuk atau enggak? Nah, ini yang menarik nih di sini teman-teman ya. Untuk MTEK yang belum punya watchlist esok hari atau beberapa hari ya ke depan, kalau dia breakout 1720 teman-teman boleh masuk. Tetapi kalau belum breakout, dia potensinya akan koreksi. Nah, ini pasti ada koreksi normal terlebih dahulu. Seperti ini nih. Dia naik, kemudian koreksi. Ini koreksi naik. Mungkin esok ada koreksi, atau memang di sini kan seperti ini ya, dia naik kemudian koreksi. Bisa jadi dia naik kemudian ada koreksi. Nah, yang penting bertahan di area support. Supportnya ada di mana? Supportnya untuk saham MTEK saat ini ada di 1600-an ya, 1610. Di area sini bisa menjadi support untuk saham MTEK ya. Silakan teman-teman yang memang belum punya buy on breakout 1720, yang sudah punya ya ini boleh hold terlebih dahulu, boleh saja ya. Nanti kita update di grup Telegram tentunya untuk saham MTEK juga ya. Nah, ini untuk saham MTEK masih cukup potensial, apalagi kalau memang teman-teman mau hold ya untuk jangka menengah. Ini masih ada ya potensi untuk lanjut naik sih, masih ada, karena memang ya ini dia sudah membentuk high-nya lagi. Di sini high-nya lower high ya, artinya di sini udah lower, kemudian lower tetapi lebih tinggi lowernya, kemudian di sini juga lowernya juga lebih tinggi. Artinya ini ada pola pembalikan arah ya, secara tren dia ingin naik juga atau ingin menguji area tren atasnya lagi nih, balik lagi ke 1785 sebelum dia naik lagi ke MA20-nya. Nah, ini untuk saham MTEK. Silakan dicermati untuk area supportnya, untuk level resistennya seperti apa. Nah, ini untuk saham MTEK.